Insya Allah itu bukan ragu dalam Islam, itu kata kepastian. Ini ada pertanyaan dari netizen yang beda-beda. Pertanyaan pertama ini dari Kristen ini, dia bertanya, apakah semua orang Islam masuk surga? Apakah semua orang Islam? Iya, Jawabannya ya. iya, iya apa insya Allah? Enggak, iya. Loh, insya Allah itu dalam Islam pasti loh. Pasti. Ya, jadi Soalnya ada kalau- yang bilang mungkin. Enggak, kalau ada seorang muslim yang dia mengatakan, dia misalnya kamu datang ke rumah saya, dia mengatakan insya Allah, berarti itu pasti. Oh. Insya Allah itu bukan berarti meraba-raba ya. Iya, Karena banyak insya yang- Allah itu artinya kalau Allah mengizinkan, berarti pasti. Kalau dia tidak datang, berarti betul-betul Allah menghalangi dia. Dalam arti kata sini, dia ada halangan, udzur kayak sakit, kayak ada gempa, bencana alam. Jadi, nggak boleh insya Allah itu digunakan untuk hal yang raba-raba. Iya, karena pada prakteknya kan begitu dia bilang, insya Allah saya datang, insya Allah saya datang, tapi dia nggak datang. Nah, itu keliru. Nah, terus Karena- kemudian dia bilang, ya Allah tidak mengizinkan. Dia belok gitu. Nah, Dia belok gitu. itu secara individu keliru, nggak bisa begitu. Keliru ya? Harusnya dalam hukum Islam tidak begitu. Kalau sudah mengatakan insya Allah, malah itu keberkahan dia dapatkan. Heeh. Ya, keberkahan justru dia mengatakan dengan izin Allah atau kalau Allah izinkan itu berarti dia minta Allah akan mudahkan dia. Oke. Pilihkan bagi dia yang terbaik, datang atau tidak, kerja atau tidak, nikah atau tidak kan Iya, gitu. iya. Nah, itu insya Allah memastikan itu. Oke. Sebenarnya begitu. Berarti kalau tadi jawabannya pasti, insya Allah itu pasti masuk surga, berarti siapa yang menjamin pasti masuk surga? Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri beliau mengatakan semua tidak akan masuk surga kecuali jiwa muslim. Bahasa jiwa ini sebenarnya ya dianya kita Iya, rohnya. karena kita nggak mungkin roh itu masuk surga sendirian. Iya, iya. Kan Fisiknya gitu. kan nggak ikut. Iya. Nah, juga dalam sebuah hadis akan dikeluarkan dari neraka siapapun dalam hatinya seperti biji sawi dari kalimat la ilaha illallah. Artinya dia muslim. Jadi kan gini, ahli surga itu kan dibagi menjadi dua. Kalau dalam Islam, ada yang masuk surga dari awal, memang dia lolos gitu ya tanpa hisab, karena memang amal baiknya banyak banget. Ada itu. Ada, kan para nabi-nabi, kan mereka masuk surga tanpa hisab kan? Oh, kalau Nabi itu udah digambarkan dia tanpa hisab. Ya, atau misalnya ada memang orang yang sangat soleh, dia sangat baik. Ada juga. Selama hidupnya itu udah 24 jam, dia mengontrol terus dirinya. Dia tidak ada yang haram, dia selalu dari kewajiban kepada kewajiban yang lain. Sibuk dari sholat ke sholat, dari puasa ke puasa, dari itu. Jadi nggak ada dosa dong. Iya, bisa dikatakan begitu sebenarnya. Oh, oke. Mungkin kalaupun ada pelanggaran kecil sekali, jadi sehingga dia ini sebenarnya apa yang mau dihukum, dia nggak ada. Gitu. Paham kalau itu. Nah ini bisa. Makanya ada beberapa orang di masa Nabi Muhammad SAW, beliau tunjuk, beliau mengatakan, seperti tadi yang Abu Bakar, Umar, beliau tunjuk, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, beliau tunjuk. Karena memang orang-orang ini sudah terlihat, dan Allah turunkan wahyu, ini orang-orang di surga nih, disebutin nama mereka. Ada juga orang yang masuk surga, masih sama kelompok yang ini, yang ke pertama ini, dia masuk surga tapi ditimbang dulu amalnya. Nanti kalau di hari kiamat amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, masuk surga. Nah gitu kan, ini golongan pertama yang masuk surga. Golongan kedua dikenal dengan usatul mukminin, maksudnya orang-orang beriman tapi masih dominan dosa daripada amal baiknya. Contoh misalnya dosanya 1000, amal solehnya 900, dia masih selisih 100. 100 ini harus dibersihkan dulu di neraka.